Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa. Bukan analisa harian. Waduh, ini kebanyakan bikin video ini saya. Kebanyakan konten ini ya. Kebanyakan bikin analisa. Jadi judulnya udah saya main bilang-bilang aja. Tapi ya di samping itu saya lagi flu juga sih rekan trader. Jadi ya harap maklum rekan trader. Oke rekan trader, kita masuk di pasar Amerika. Dan kita masuk sekarang di kupas tuntas gold. Bagaimanakah pergerakan kupas tuntas gold saat ini? Dan sabar, saya lihat dulu apakah ada berita hari ini barusan. Kita coba lihat rekan trader, sabar. Saya coba lihat dulu berita yang terjadi. Apakah berita yang terjadi ini bisa memberikan sesuatu yang sangat luar biasa? Kita akan lihat sekarang. Oke, kalender ekonomi kita lihat sekarang untuk ini hari ini ya. Hari ini tadi sudah barusan juga 16.00. Oke, rekan trader, nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat ada lowongan pekerjaan GOLTS ya. Jadi harap ini saya coba sharing dulu. Saya sharing dulu beritanya supaya rekan trader juga bisa memahami berita apa aja yang terjadi. Sabar. Waduh, mana pula ini? Sabar rekan trader. Nah, ini dia. Oke rekan trader. Rekan trader kalau lihat di sini bahwa akan ada berita pada hari ini pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat di kalender ekonomi ya, lowongan pekerjaan ini terus terang akan sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi terhadap pergerakan gold pada saat ini. Dan kalau kita sekarang coba kembali ke laptop, saya coba kembali lagi ke laptop dan saya akan coba balik lagi ke platform rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana analisa yang telah saya buat sebelumnya di siang hari. Nah ini dia. Kalau ini kupas tuntas gold, kalau ini analisa harian, prinsipnya sama aja. Saya telah menganalisa bahwa pergerakan dari gold ini setelah dia menembus 1987, menurut analisa saya yang paling tertinggi 1987, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik pula sampai ke 1989. Setelah itu ya siap-siap dia mengalami pergerakan, tapi tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik lagi rekan trader. Kita bisa lihat sekarang coba saya pindah langsung ke platform di sini. Nah, ini kan analisa saya ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kan dia bisa sampai di level sini ya. Tadi kan terlalu besar pula ini. Sabar, saya ganti dulu. Ini kasih yang warna ini terlalu besar. Ini. Nah, ini dia. Nah, situ ya rekan trader ya. 1991 masih saja bisa terjadi ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau rekan trader lihat analisa saya kemarin di kupas tuntas gold, ini kan saya udah bilang di sini nih ya. Ini kan setelah kemarin kenapa saya kembali lagi kasih statement bahwa kenapa gold kemarin dia naik terus dia bisa turun. Pada prinsipnya itu rekan trader sebenarnya gold itu pada prinsipnya tendensinya itu bearish pada prinsipnya karena memang situasi di lapangan seperti kayak gitu, apalagi nanti pada hari Kamis dini hari akan ada FOMC. Diprediksikan di FOMC itu nanti akan ada penguatan dari The Fed ya. The Fed akan tingkat suku bunga akan dinaikkan lagi ya minimal 25 BP ya. Nah, oleh karena itu secara garis besar dolar kemungkinan akan menguat ya dan gold akan melemah. Akan tetapi kasus yang terjadi kemarin ini adalah kasus dari rontoknya atau bangkrutnya First Republic Bank ya. Setelah diumumkan kebangkrutan ya sudah barang tentu pasti pasar akan mengambil langkah pragmatis. Jadi di langkah pragmatis bukan di politik aja, di ekonomi pun juga ada. Langkah pragmatis untuk mengamankan aset dari gold. Jadi kenapa dia bisa naik? Ya memang karena langkah pragmatis tersebut. Pemain-pemain besar ingin mengambil langkah tersebut, akhirnya dia naik rekan trader sampai nilai yang paling tertinggi. Tapi setelah diberitakan bahwa JP Morgan men-take over itu bank, akhirnya kan dia kembali lagi turun. Dan kalau saya lihat tendensi untuk ke depan masih punya tendensi penurunan. Oleh karena itu kalau menurut saya sampai ke level 2000 ini menurut saya itu sangat luar biasa sebenarnya kalau memang
bisa kembali lagi ya. Ini kan level 2000 ya rekan trader ya. Kalau menurut saya, apabila dia sampai kembali lagi ke level 2000, itu menurut saya itu sangat luar biasa rekan trader. Karena membutuhkan, menurut saya ya, dia akan membutuhkan langkah yang benar-benar konkret di sana ya. Benar-benar langkah yang pasti segala sesuatu atau akan ada fundamental yang mendukung sampai bisa terjadi seperti kayak gitu. Tapi apakah fundamental bisa mendukung sampai gold bisa kembali lagi naik ke 2000? Nah, itu pertanyaan yang paling besar yang harus kita jawab sama-sama ya. Tapi saya tetap bilang bahwa segala sesuatu masih bisa terjadi. Dia masih bisa naik minimal, itu 2005 ya, sorry. Sebenarnya bukan 2005 di sini ya, 2000 ya. Nah, kalau menurut saya dia masih tetap bisa naik sampai 2000 masih. Tapi untuk hari ini menurut saya rekan trader, ya pasar Amerika baru dibuka ya, dan masih akan ada berita. Kalau saya lihat tendensi-tendensi yang terjadi, saya bisa bilang bahwa gold ini masih bisa punya peluang naik. Minimal dia akan naik itu sampai di level sini rekan trader. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gold itu masih bisa naik minimal menurut saya. Dia akan naik sampai di level sini. Nah, ini dia ya. 1991 adalah nilai yang bisa dicapai ya. Oleh karena itu saya bilang bahwa apa yang dilakukan? Pertama, dia harus bisa menembus level 1988 dulu. Kalau dia bisa menembus level ini ya, dia kalau bisa menembus level di sini, artinya dia akan naik terus rekan trader. Sahabat, ini saya gambar lagi dulu. Ini penuh dengan gambar-gambar ini. Nah, kalau dia bisa menembus ini artinya dia akan naik sampai di level yang paling tertinggi di atas sini ya. Nah, di sini ya rekan trader, ini sabar rekan trader. Ini saya hapus dulu ini kayaknya ya. Ini saya hapus dulu ini. Nah, saya bisa bilang bahwa dia ini kemungkinan besar dia akan coba naik sampai di daerah sini. Nah, pola pergerakannya. Kalau seumpamanya dia bisa menembus level sini 1988 artinya dia akan naik sampai di nilai yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran sini. Nah, ini nilai paling tertinggi nih. Ya, ini nilai paling tertinggi. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Nah, ini dia ya. Tapi hati-hati juga penurunan bisa terjadi. Dan kalau penurunan itu bisa terjadi, saya bisa bilang bahwa saya mengestimasikan bahwa dia bisa turun itu minimal sampai di level sini rekan trader. 1979. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba awal penurunan pertama itu dia akan mencoba melewati level sini dulu. Level sinilah. Oke. 1983. Kalau 1983 tercapai, dia akan turun itu menurut analisa saya itu sampai di level yang paling rendah di seputaran sini. Dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga sampai di 1978. Itu rekan trader. Jadi kalau menurut analisa saya, penurunan ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah di seputaran sini. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan dari gold. Sampai berita nanti 21.00 waktu Indonesia bagian Barat dikeluarkan. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa gold ini masih bisa turun. Dan saya bilang masih bisa turun. Maksimal penurunan itu 1978. Masih bisa turun sampai daerah situ. Tapi dia masih punya kemampuan juga untuk naik sampai di level 1991. Jadi untuk masalah 2000 kayaknya kita sampingkan dulu ya. Mungkin masalah 2000 itu bisa sampai besok atau besoknya lagi. Atau sampai non-farm payroll. Tapi saya tetap bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia nih akan turun. Bisa sampai nilai yang paling terendah malahan. Ke depan dia itu akan turun menurut saya bisa sampai nilai terendah melewati level sini rekan trader. 1973 masih bisa dilalui oleh gold untuk dalam minggu ini kalau memang benar-benar penurunan terjadi ya, dan memang menunjang apabila nanti FOMC dikeluarkan. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah acara kupas tuntas gold pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya, dan kembali lagi saya bilang bahwa rekan trader, apa yang saya berikan ini hanya merupakan asumsi dari apa yang telah saya analisakan. Rekan trader bisa menggunakannya kalau memang dia bermanfaat, dan rekan trader bisa membuang analisa ini kalau tidak bermanfaat, dan gunakanlah analisa dari rekan trader sendiri.
Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di Kupas Tuntas Gold esok hari. Salam Profit Indonesia.